Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Orang-orang kafir itu sebahagian dengan sebahagian yang lainnya mereka saling membantu dan saling melindungi. Kamu orang-orang beriman kalau tidak saling membantu dan tidak pula saling melindungi sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, maka akan terjadilah kekacauan di bumi ini dan akan muncullah kehancuran yang dahsyat. Orang-orang beriman yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah bersama orang-orang yang telah memberi kediaman perlindungan, itulah dia orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Untuk orang-orang itu disediakan keampunan dan disediakan pula rezeki yang mulia. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surat Al-Anfal surat ke-28 ayat ke-73 dan ayat ke-74. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh kaum muslimin yang hadir di dalam masjid dan sejauh suara ini dapat diterima, dapat didengar, yang dimuliakan. Kita masih berada di awal bulan Muharram tahun 1444 Hijrah. Yang 1443 Hijrah telah berlalu. Lalu kita di awal 1444. Hidup ini sesungguhnya adalah hidup dalam dimensi waktu. Waktu yang berlalu yang tidak pernah menunggu, waktu yang pergi tidak pernah kompromi dan tidak pernah menanti. Hidup kita adalah dalam dimensi waktu, melintasi zaman, tempat, dan melampaui berbagai kejadian dan peristiwa. Tapi tentu semuanya itu tidak bisa kita biarkan lalu pergi, hilang, habis dan musnah. Semuanya adalah hadir membawa pesan, hadir meninggalkan bukti, dan hadir yang wajib kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah anugerah yang amat berharga dari Allah, yang tidak pernah ada duanya. Anugerah kasih dan sayang, anugerah Allah untuk hamba-hamba yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang abadi melalui ketidakabadian, untuk mendapatkan sesuatu yang banyak tidak terbatas dalam dunia yang amat terbatas,
untuk mendapatkan akhirat kelak yang amat luas melalui dunia yang kecil yang amat terbatas, melalui kekinian untuk hidup di hari nanti. Itulah hidup kita di dunia ini. Untuk itu kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, masih Allah beri kita hidup di tahun 1444 Hijrah, yang kapan akhir ujung usia ini Allah Subhanahu wa taala lah yang amat tahu. Wa ma tadri nafsun maza taksibu wada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu sosok pun manusia yang tahu secara pasti apa besok kerja yang akan dilakukannya, dan tidak ada pula satu sosok pun manusia yang tahu secara pasti di bumi mana kelak akan meninggal dunia. Semuanya adalah sebuah kepastian yang sesungguhnya informasinya yang tidak diberi dan tidak diinformasikan ke kita. Maka untuk itu pesan Rasul kepada kita, iza asbahta fala tuhadis nafsaka bil masai, wa iza amsayta fala tuhadis nafsaka bis sabahi. Jika kamu sehat segar bugar di waktu pagi siang, tidak ada jaminan sehat segar bugarmu akan berlangsung sampai sore dan malam hari. Jika kamu sehat segar bugar di waktu sore dan malam hari, tidak ada kepastian sehat segar bugarmu akan berlanjut sampai besok pagi. Wa husmin sehatika qabla saqamika wa hayatika qabla mautika. Untuk itu manfaatkanlah secara maksimal dengan sebaik-baiknya sehat yang Allah anugerahkan kepadamu untuk amal-amal kebajikan, dan gunakan pula sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya untuk kebajikan hidup yang Allah beri kepada kamu sebelum kematian datang kepada kamu. Fa innaka la tadri masmuka, dan kamu amat tidak tahu julukan namamu besok pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, sekali waktu Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya, ayyun nasi khairun ya Rasulullah, siapa sesungguhnya yang disebut dengan manusia terbaik itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya, baik perilakunya. Ayunasi syarun ya Rasulullah, siapa pula yang disebut dengan manusia durjana itu ya Rasul? Kata Rasul, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang-orang yang panjang usianya, jahat perilaku dan perbuatannya. Untuk itu sesungguhnya adalah kita ini hamba-hamba Allah yang sama-sama punya peluang, punya kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Dan tidak mustahil pula kalau kita lalai, bisa kita terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka dan durjana itu. Di dalam sejarah Islam kita mengenal ada seorang tokoh yang bernama Ammar bin Hisam bin Mughirah, suku Mahzumah dari pemuka Quraisy kabilah Kananah. Orang yang amat cerdas, menonjol kecerdasannya. Orang yang bijaksana, menonjol kebijaksanaannya. Karena kemenonjolannya itu, dia sampai dijuluki dengan sebutan Abu Hakam. Abu Hakam artinya adalah bapak kebijaksanaan. Tidak sebuah orang mendapatkan itu, mungkin itu hanya satu-satunya. Yang pandai lagu dangdut itu banyak, tapi yang raja dangdut cuma Rhoma Irama. Yang pandai perempuan berdandut, yang ratu dangdut itu hanya Elvis Sukaisi. Apa artinya? Nama sesungguhnya bisa didapatkan oleh semua orang, tapi gelar terkemuka hanya biasa didapatkan oleh satu orang.
Lalu Abu Hakam ini adalah seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana, menonjol kecerdasan kebijaksanaannya sehingga disebut dengan bapak kebijaksanaan. Namun tak kalah Rasulullah SAW menerima wahyu, disampaikan 3 tahun pertama secara sembunyi-sembunyi, terutama kepada keluarga dekat, istri tercinta Khadijah menerima. Disampaikan pula kepada Abu Bakar, sahabat setia yang amat dekat, menerima. Sampai pula ke telinga seorang anak muda kecil, Ali bin Abi Thalib, pun juga menerima. Tetapi tak kalah kebenaran yang diterima Rasulullah SAW disampaikan kepada bapak Abu Hakam, bapak kebijaksanaan yang cerdasnya amat sangat, kebijaksanaannya amat sangat mengagumkan, tetapi dia tidak menerima keislaman. Dia menolak, bahkan memunculkan perlawanan, sehingga oleh Rasul Abu Hakam diberi julukan bapak kebodohan. Inilah kelak yang disebut dengan Abu Jahal itu. Apa makna oleh kita sekalian? Bisa kita kagum dengan kecerdasan, kehebatan seseorang, tetapi kekaguman harus berakhir kalau kekaguman itu berpapasan dengan kebenaran, lalu dia menolak kebenaran. Maka dengan demikian kita tidak boleh silau hanya karena kecerdasan, kehebatan, karena kebijaksanaan seseorang. Kalau tak kalah bersentuhan dengan kebenaran, dia tidak menerima kebenaran, maka kehebatannya itu adalah palsu, semu, relatif, temporal, tidak akan bermakna duniawi sampai ke ukhrawi kelak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu hanya datang dari Allah Tuhanmu. Kamu janganlah menjadi orang-orang yang ragu. Sebuah peristiwa besar sebelum Rasul SAW pindah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, datang 12 orang tokoh-tokoh Yathrib hadir ke hadapan Rasul di dalam suasana yang amat sangat terbatas. 12 tokoh tadi mengungkapkan kesetiaan keislaman kepada Rasul sembari mengucapkan 5 janji pokok yang dalam sejarah Islam disebut dengan Bai'ah Aqabah pertama tahun 621 Masehi itu. Apa janji pokok 5 pembesar-pembesar yang datang dari Yathrib itu? Satu, mereka mengatakan kami berjanji tidak akan memperserikatkan Allah. 2, kami berjanji tidak akan berzina. Kami berjanji tidak akan membunuh anak. Kami berjanji tidak akan melakukan pencurian. Kami berjanji tidak akan mengumpat dan memfitnah, baik di depan-depan ataupun di belakang-belakangan. 12 tokoh ini kembali kepada negerinya Yathrib. Inilah yang pada mulanya menyebarkan Islam di Madinah sebelum Rasul sampai di situ. Setahun sesudah itu datang lagi 75 tokoh-tokoh dari Yathrib ke hadapan Rasul di Makkahul Mukarramah. Karena situasi politik tidak memungkinkan dilakukan pertemuan besar di alam terbuka, bahkan tidak bisa pertemuan di siang hari. Rasul melakukan pertemuan dengan 75 tokoh-tokoh Yathrib di tempat yang tersembunyi, sepi, di malam yang gelap gulita, hanya bercahayakan sedikit cahaya. Tetapi pertemuan itu amat monumental. Dari 75 orang tokoh-tokoh Yathrib, mereka mengungkap janji di hadapan Rasul setia yang termaktub dalam Bai'ah Aqabah yang kedua. Isinya adalah mereka berjanji kami akan membela iman dan Islam dengan sesungguh-sungguhnya di waktu suka dan duka, di waktu gembira dan sengsara. Kami sesungguhnya tidak akan lagi melakukan kebohongan-kebohongan dalam hidup di dunia, dan kami siap menerima resiko kalaupun kami dicaci, dimaki, dikritik dan segala macamnya, segala macam apapun yang terjadi dalam memperjuangkan iman dan Islam, kami siap menerimanya. Kembali 75 orang ini ke Yathrib yang kelak bernama dengan Madinatul Munawwarah. Kemudian di tahun itu jugalah Rasulullah SAW melakukan hijrah di Madinah. Ungkapan pertama Rasul sampai di Madinah, ya ayuhan nasu absus salam, wahai seluruh manusia, sebarkanlah salam.
Wa'at'imut ta'am, beri makanlah orang-orang yang perlu diberi makan, sejahterakan orang-orang yang perlu disejahterakan. Wasilul arham, perkuatlah silaturahim, sebarkanlah kasih sayang. Wasallu fil laili wan nasu niyamun, lakukan oleh kamu salat sunat di malam-malam yang gelap, di saat orang-orang banyak sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam, dengan modal yang seperti itu insya Allah kamu sekalian akan mendapatkan surga Allah yang disebut dengan surga Jannatul Naim, surga yang amat membahagiakan itu. Sekarang hijrah itu sudah berlangsung 1443 sudah berlalu, masuk kita ke 1444 hijrah. Apa yang disampaikan Rasul 14 tengah abad yang lampau itu akan tetap up to date sampai kapanpun. Hidup kita ini adalah satu, menyebarkan salam. Hidup kita ini adalah dua, untuk menyejahterakan orang. Yang ketiga, hidup kita ini memperkuat silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah, dan hidup kita ini memperkokoh hubungan hablum minallah, termasuk dengan mengutamakan melakukan salat malam di saat orang banyak sedang tidur nyenyak. Mudah-mudahan dengan amal yang seperti itu kelak kita bersama-sama akan berkumpul dalam surga Allah Jannatul Naim bisalamin aminin, dengan salam selamat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu akbar.